Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zira Fahamsyah dari jurusan Desain Engineering kelas 1 DC2 dengan NIM 221421046. Jadi hari ini saya bakal menjelaskan tentang cara menggunakan mesin bubut di Sinutrain, tapi ini yang tadi kan short turn ya. Nah, kalau sekarang ini kita pakainya G-code. Eh, yang pertama-tama, kalau G-code itu bedanya G-code sama shop turn S ya, shop turn yang buat bubut itu. Nah, kalau tadi kan yang shop turn itu kan dia tinggal masukin angka aja gitu, nggak usah eh pengen kita cuma nyari ininya, bukan harganya, kayak ininya berapa, panjangnya berapa, itunya berapa. Nah, kalau G-code ini kita tuh harus benar-benar main pakai logika gitu. Untuk G-code sendiri dia tuh nggak kayak Shopmill. Kayak tadi aja kalau misalnya milling itu cuma dia 3 X, Y, Z. Kalau misalnya bubut itu X sama Z. Nah, logikanya gini, kalau misalnya si X-nya itu kan kalau misalnya dilihat kan X itu kan pasti kiri kanan gitu kan. Kalau ini tuh X-nya tuh di atas, atas bawah, dan untuk Z-nya itu dia baru kiri kanan. Soalnya kan dilihat dari depannya gitu. Nah, untuk pertama-tama ini aku langsung bikin program jadinya. Jadi untuk pertama-tama nih aku bikin programnya itu G18, G90, G54 sama G71. Ini program memang udah dari sananya. Untuk G18 itu untuk bubut dan G17 itu untuk milling. Kemudian kita langsung lanjut ke ininya, langsung select toolnya. Nah, di sini kan ada nih T-nya nih. Nah, itu dia si ini nih, sorry. T-roggingnya itu aku pakainya rogging T80 untuk buat motongnya. Terus abis itu M6 ininya bagian buat silindernya itu. Kemudian limit speednya aku pakai yang 3000. Nah, di sini kita lanjut ke N40-nya tuh ukuran ininya, bukan ukuran sih, lebih ke kayak ini S-nya tuh speednya 200, kemudian M-nya itu 3 dan feedingnya itu 0,2. Jadi agak kecil ya. Beda milih yang tadi tuh, kalau ini tuh gede-gede. Dan untuk workpiece-nya kita karena bubut ya, jadi mau bubut yang benda tadi itu silinder, ya pasti silinder sih, dan ukurannya 130 sama 110 dan ininya 40 gitu. Nah, untuk pertama-tama ini di N60 itu G0. G0 itu tuh kayak dia tuh belum mulai pemotongan, baru kayak nyeting alat pemotongannya tuh di mana. Nah, untuk alat pemotongannya sendiri aku taruh di X100 sama Z10 gitu. Dan di X100 Z10 itu kalau ibaratnya itu belum nyentuh kayak belum nyentuh sama sekali sih, masih jauh gitu. Terus nanti di N70 itu aku mulai deketin ke bagian bibir depannya itu, bibir depan pemotongan. Nah, selanjutnya itu aku mulai pemotongan itu dengan kodenya G01X, dengan jaraknya tuh X3 itu udah mulai keluar gini. Dan kemudian Z-nya itu 0, berarti di titik tengahnya pas gitu. Untuk aku belum ngasih tahu ya, untuk ini jadi workpiece ini kita bisa nyeting di ininya. Dia nyetingnya sama kayak tempat tadi, tapi kayak misalnya nyetingnya gampang, memang tinggal masukin angka doang. Dari ini ukuran tebelnya X-nya 40, terus ZI-nya minus, kan inget kayak tadi minus itu dari titik nolnya sampai bagian semuanya lah. Kalau untuk ZB-nya tuh yang dicekamnya, yang yang nggak dicekamnya tuh berapa gitu. Oke, lanjut yang tadi. Sorry, belum jelasin. Dan ini kode-kodenya aku bikin ini mulai pemotongannya, jadi bisa dilihat di akhir, nanti aku jelasin dulu. Nah, di ini nih kita tuh pas di G0116 ini kan masih pemotongan nih. Terus di G00X100Z50 nih kita bebasin lagi, kita ganti tool, ganti alatnya. Nah, untuk alat yang selanjutnya aku pakai yang finishing T35A. Jangan kodenya sama kayak yang tadi.
yang habis kalau misalnya ganti itu kayaknya kita harus ganti apa namanya nulis ininya G96 speed 200. Nah, ini kemudian di N310 nih kita mulai pembuatannya. Kita mulai deketin lagi ke ininya, terus baru kita melakukan pemotongan. Nah, ini melakukan pemotongannya. Oh ya, untuk kalau misalnya berarti kalau misalnya di ini nih Z ini kalau misalnya kalau mau ngedekatin benda kalau ke bawah itu sorry, X itu kalau misalnya mau ke bawah itu minus dan positif selalu, dan Z kalau mau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian terkadang pasti suka lupa nulis minusnya, jadi kalau misalnya terkadang suka salah nulis minus malah makin jauh gitu kan, makin deket. Nah, nanti kayak apa, terus untuk berikutnya aku ganti apa, ini mulai pembebasan lagi, ganti, dan ini ngebuat nah ini buat grooving tuh yang kayak apa ya, kayak bikin dalaman kayak gini nih, bisa dilihat. Nah, untuk ukurannya, jadi kalau misalnya sebenarnya persamaan dari groove yang sharp turn sama ini sama bubut di G-code ini, kalau dibilang kalau jadi groove-nya ini nih kita emang tinggal masukin kayak ini, tapi sebenarnya kalau dilihat groove-nya tuh lebih simple yang G-code daripada groove yang ini yang sharp turn menurut aku. Dan kalau terlihat apa namanya di sini nanti pas kalau kita udah jadi ininya dia bakal masukin kodenya kayak gini. Nah, terus ini kita mau ganti alat lagi buat bikin si ini, buat bikin apa namanya treat. Nah, treat kan buat ulirnya nih. Untuk ulirnya sendiri aku pakainya 3D 1,5. Nah, jadi kalau di ini tuh di shop turn itu kita tuh langsung milih tool, terus nanti langsung milih tool langsung ini. Tapi kalau ini kita nulis di code-nya dulu, tool bla bla apa, kita milih toolnya dulu di sini, tapi nanti kita baru bikin alatnya tuh langsung cari di apa turning, nah tuh di ini groove gitu. Nah, udah. Terus habis itu lanjutnya tuh kita mau bikin sama juga, ini kita mau bikin groove juga. Kita pakai tunganya 3, dan terakhir kita ini bikin cut off. Nah, intinya kalau misalnya dilihat dari shop turn sama G-code-nya Woogood itu, jadi tuh kita tuh kalau di G-code bikin kodenya dulu semua. Kita walaupun kita baru bikin G-code-nya dikit nih, G-code-nya dikit, kita bisa simulasi gitu. Tapi kalau misalnya di shop turn kita tuh nggak bisa simulasi, jadi kita harus bikin dari counternya dulu, new counternya apa, habis itu baru stock removal, baru itu harus kita gabungin dulu semuanya, baru nanti kita simulasi. Jadi kalau misalnya kalian mau misalnya kalian masih bingung ini pemotongannya di mana dan salahnya di mana, bisa mungkin awal pakai G-code dulu. Tapi kalau misalnya kalian udah bisa bener-bener udah jago gunain G-code, kalian bisa gunain langsung ke shop turn menurut aku. Dan oh ya, untuk di G-code-nya sendiri M30 itu artinya berhenti. Jadi kalau misalnya kalian di sini G-code-nya nggak ada M30, nanti bakal hasilnya gini, bentar. Nah, ini nanti gini nih. Sebenarnya bentar, sorry. Intinya kalau misalnya kita nggak ada G-code-nya ini, M30 itu mesin nggak bakal berhenti di apa ininya mesinnya. Soalnya ini buat berhentiin mesin, jadi kalau misalnya ini berguna banget buat M30. Nah, ini tuh buat ininya, buat ngeberhentiin mesinnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.